Ya, pemirsa, 5 warga negara Indonesia ini terkonfirmasi menjadi korban penembakan APMM saat mencoba keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di Selangor. Lalu, seperti apa informasi terbaru dari kondisi kelima WNI ini dan apa kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atas insiden ini, pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Jumhur Hidayat, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pak Jumhur Hidayat, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, dan juga bergabung bersama kita Pak Tengku Reza Syah, tentunya dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Pak Reza, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, salam dari Bandung. Ya, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri. Pak Yuda, selamat malam. Selamat malam Mbak Kenana, Ya. Selamat malam Pak Jumhur Hidayat, Ya. Pak Baik. Tengku Reza Syah. Ya, Pak Yuda, kita ingin tahu bagaimana kondisi dari kelima warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia ini yang terbaru di sana, Pak. Ya, dapat kami update progres per hari ini bahwa KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses ke konsuleran yang awalnya diindikasikan besok Rabu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat bertemu dengan 3 warga negara kita yang dirawat di Rumah Sakit Idris Syah Serdang dan kemudian 1 yang dirawat di Hospital Klang. Teman-teman KBRI sedang melakukan pendalaman kondisi kesehatan mereka, kemudian melakukan identifikasi identitas dan juga melakukan pendalaman terkait dengan kronologis kejadian. Oke. Setelah itu untuk warga negara kita yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau, saat ini kita sudah mendapatkan rilis jenazah dari PDRM. Almarhum telah menjalani proses otopsi dan saat ini KBRI sedang melakukan proses pemulasaraan jenazah. Kemudian proses pemetian dan juga persiapan berbagai macam dokumen untuk repatriasi ke Indonesia. Pending jadwal penerbangan, insya Allah kita akan terbangkan besok ke Indonesia pada sore hari. Oke, Pak Yuda, kelima warga negara Indonesia ini tertembak, mengalami luka di bagian manakah, dan sebenarnya kronologi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, untuk kronologinya, sebagaimana disampaikan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, kejadian terjadi pada tanggal 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari. Ya, pada saat itu, kapal dari APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sedang melakukan patroli dan kemudian ditabrak sebanyak 4 kali oleh kapal WNI. Dan kemudian mereka juga mengaku bahwa diserang dengan menggunakan parang. Setelah itu dari aparat melakukan tembakan, melepaskan tembakan ke arah kapal dan kemudian kapal melarikan diri. Nah, pada pagi harinya kapal tersebut ditemukan terdampar di pantai Banting Selangor. Dalam kapal ditemukan ada 1 WNI yang meninggal dan 1 yang luka kritis. Nah, sedangkan di rumah sakit yang lain penduduk sekitar membawa 3 warga negara WNI yang luka tembak untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi total ada 1 yang meninggal dan 4 yang mengalami luka-luka. Oke. Ini kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM. Kita juga ingin tentunya mendengar bagaimana kronologis yang disampaikan nanti oleh para WNI. Oke, Pak Yuda, kenapa kemudian penanganan korban ini berbeda lokasinya, Pak? Ya, kalau kami memahami ya, ini kan tentu pending dari informasi dan juga proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat setelah melepaskan tembakan, kapal tersebut berhasil lari dan kemudian terdampar. Nah, pada saat terdampar itulah kemudian mereka berpencar. Jadi penumpang kapal ini berpencar. Ya, ada yang di dalam kapal, 3 ada yang ada yang ke rumah sakit dan berdasarkan informasi ini pending dari hasil penyelidikan lebih lanjut juga ada penumpang yang lain. Oke, Pak Yuda, kami ingin konfirmasi sekali lagi, artinya besok semuanya dijadwalkan kelima-limanya kembali ke Indonesia atau seperti apa, Pak?
Untuk yang kembali itu adalah WNI kita yang meninggal dunia atas inisial B, ya, sedangkan 4-nya masih dirawat di rumah sakit. Ya, kami sampaikan bahwa 2 diantaranya memerlukan operasi, ya, statusnya masih kritis saat ini. Oke, baik. Pak Jumhur, mengenai peristiwa atau insiden-insiden semacam ini, menurut pengalaman Pak Jumhur pada beberapa waktu yang lalu, peristiwa semacam ini bukanlah peristiwa baru yang terjadi, sebetulnya akar permasalahannya apa, Pak? Ya, kalau di maritim ya, di Coast Guard, Malaysian Coast Guard, ini memang baru ya. Dan ini agak aneh. Oke. Agak aneh karena... Keanehannya kenapa? Karena sebetulnya ya lalu lintas orang masuk secara ilegal tuh biasa. Artinya kalau ketahuan ya tangkap gitu ya. Tapi nggak sampai ada Ditembak. penembakan kayak begini. Ya. Kalau ada penembakan kayak gini udah banyak banget lah kali yang ditembak. Karena ini sekitar 1 juta orang lebih pekerja kita yang tidak berdokumen di Malaysia. Dan itu tentunya hilir mudik ya. Dia malam-malam pergi dan itu kalau ini main tembak pasti akan sering. Tapi kenapa ini terjadi? Ini menarik buat saya. Dan harus disesalkan. Ini sangat disesalkan kenapa APMM itu bersikap seperti itu. Bahkan ini sangat tidak mencerminkan kepemimpinan Perdana Menteri yang baru ya. Yang dia pro kemanusiaan dan sebagainya yang menurut saya tidak baik lah gitu. Dan juga hubungan Indonesia dengan Bangka, bahkan baru datang Pak Prabowo dari sana. Betul. Ya. Jadi kan ironi ya, kok kedua pemimpin begitu berhubungan dengan baik gitu dan ingin mencari jalan untuk pembenahan, tiba-tiba ada terjadi penembakan dan ini seperti memperlakukan kepada bukan TKI yang undocumented gitu. Saya itu yang tidak kita tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau itu TKI undocumented, perlakuan seperti itu sudah termasuk zalim, menurut saya. Itu zalim karena itu mereka cuma cari kerja, cari makan dan dibutuhkan, diperlukan di Malaysia. Dan itu ada juga pelaku-pelaku yang dari kedua negara lah untuk namanya smuggling, human smuggling ya, menyelundupkan manusia, manusianya minta diselundupkan gitu kan, dengan bahkan membayar dan mereka bekerja di sana. Ini kedua pihak terlibat, oknum lah gitu ya. Dan itu terjadi sama-sama sulit. Pemerintah Indonesia juga sulit, pemerintah Malaysia juga sulit, tapi ya tidak harus berujung pada penembakan. Oke, tapi begini Pak Jumhur, kalau kita lihat dari kronologi yang kemudian disampaikan oleh polisi Malaysia begitu, seperti ada unsur ketidaksengajaan yang terjadi gitu ya, loh. Saya sedikit banyak saya harus menyesalkan pernyataan dari Pak Yuda ya, yang menyatakan bahwa ada perlawanan, mulai tindakan keras dari pekerja migran kita lah gitu terhadap itu. Isu dari mana? Informasi dari siapa? Apa ada orang Kemlu di sana? Jadi saya rasa itu nggak boleh diungkap. Kita seolah menjudge bahwa karena melawan maka ada dilakukan tindakan penembakan. Iya seperti itu. Nah ini nggak boleh karena kita nggak melihat statement Menlu bagus. Kita akan usut, kita akan minta itu tuntas. Nah ini kayak begini-gini saya rasa penting ya, itu karena kita tidak boleh mudah menyalahkan, blaming, sedikit-sedikit blaming kita sendiri gitu. Nah ini saya rasa nggak baik. Jadi saya mohon maaf nih Pak Yuda, saya ngomong apa adanya ini. Terima kasih. Baik. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Yuda, tapi Pak Reza kita ingin tahu dulu sebenarnya prosedurnya kemudian seperti apa ketika warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia terlibat dalam insiden semacam ini. Langkah-langkah diplomatik seperti apa kemudian yang bisa ditempuh? Karena negara perlu hadir. Ada 5 warga negara Indonesia yang kemudian nyawanya terancam, bahkan 1 meninggal dunia, Pak Reza. Tadi kan kita dapat statement dari Pak Yuda kan, itu statementnya itu ringkas, tapi sudah menjawab aturan-aturan hukum sebagaimana dimuat dalam Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations. To promote, to protect, to negotiate, to represent, dan to report. Tadi Pak Yuda dalam sekali statement panjang sudah menjawab itu semua ya. Dan memang kita langsung memberikan nota diplomatik pada pemerintah Malaysia. Cuman saya nggak tahu apakah dibuatnya pada saat Pak Presiden masih di situ atau setelah Pak Presiden meninggalkan ya. Tapi bagaimanapun pemerintah Indonesia menunjukkan bukti kehadirannya. Bahwa kita tahu ada sesuatu yang terjadi dan dengan nota diplomatik itu kita mengharapkan ada proses yang dilakoni oleh di pihak Malaysia dan tentunya pihak Indonesia akan menggunakan segala daya dan upaya untuk melindungi. Karena walaupun mereka itu undocumented atau pendatang haram, tapi mereka
konstitusi memerintahkan pemerintah untuk melindungi mereka, dan nanti untuk itu diserahkan kepada hukum nasional Malaysia. Nanti kita ikutin, kita dampingin. Jadi kalaupun orang-orang kita itu terlibat kesalahan, kita melindungi hak dasar mereka untuk mendapat perlindungan HAM ya, juga jaminan-jaminan kesehatan, jaminan kebutuhan dasar mereka, dan juga tentunya Kedutaan Besar Indonesia dan pemerintah Indonesia juga melakukan komunikasi kepada keluarga mereka di Indonesia. Jangan sampai nanti isu ini menjadi berkembang tidak terkendali, akibatnya merugikan semua pihak. Oke, baik Pak Reza, kita masih ingin tahu lebih lengkap lagi nantinya, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto menarik juga untuk dibahas. Kemarin juga hadir di Malaysia, tidak kebetulan mungkin bersama dengan peristiwa yang terjadi ini. Dan kita juga ingin tahu tanggapan Pak Yuda tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumhur. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, apa yang sebenarnya terjadi di balik penembakan 5 warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia ini pemirsa? Pak Yuda mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jumhur juga mengenai blaming, kemudian bagaimana Indonesia menempatkan diri sehingga bisa mengawal betul insiden yang terjadi. Ya, terima kasih. Kami mencoba menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jumhur Hidayat. Jadi pertama konteksnya, tadi pada saat kami menjelaskan, itu adalah kronologis yang kita terima dari Polis Diraja Malaysia. Tadi terkait dengan ada tembakan, ada penyerangan dengan parang, itu adalah konteks kronologis yang disampaikan oleh PDR. Namun ya, sebagaimana kita ikuti bahwa sejak awal kejadian hari Jumat, hari Sabtu kita sudah melakukan pengiriman nota diplomatik ya, dan bahkan Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan statement bahwa kita menyesalkan terjadinya insiden yang menimbulkan korban jiwa ini. Dan kemudian kita juga mendesak agar dilakukan proses investigasi secara menyeluruh untuk melihat apakah tindakan aparat MPMM ini sudah sesuai dengan prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Itu sudah kita sampaikan sejak awal pada saat menyampaikan nota diplomatik. Jadi di satu sisi ya tentu kita memahami ya, kedaulatan Malaysia untuk melakukan proses penegakan hukum, namun di sisi lain kita menyesalkan bahwa proses penegakan hukum seharusnya ya tetap melindungi ya warga negara kita dan juga ada tahapan-tahapannya. Itu yang ingin kita dalami lebih lanjut. Dan dalam sore hari ini kita juga sudah mewawancara 4 WNI kita, 2 WNI yang bisa diwawancara pada sore hari ini untuk mendapatkan kronologis yang lebih lengkap. Ya. Karena kan kita ingin membandingkan ya kronologis yang disampaikan oleh PDRM dan juga bagaimana kronologis yang disampaikan oleh WNI. Nah, berdasarkan itulah kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk bisa membela hak-hak warga negara kita. Oke, baik Pak Yuda, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana pembahasan kita mengenai hal ini, kami juga akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Bapak Rudianto, anak dari korban warga negara Indonesia yang tewas di Malaysia bersama dengan Pak Basri. Bersama dengan Pak Rudianto, anak dari Bapak Basri, warga negara Indonesia yang tewas di Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudianto. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rudianto, tentu pertama-tama kami mengucapkan turut berduka atas kepergian dari almarhum ayah Bapak. Pak Rudianto, kalau boleh kemudian berbagi informasi dan cerita kepada kami dan juga pemirsa, komunikasi terakhir yang terjadi antara Bapak dengan sang ayah ini seperti apa? Yang disampaikan apa? Terakhir komunikasi 4 bulan, Bu, sama beliau. 4 bulan yang lalu apa yang sempat disampaikan oleh almarhum ayah Pak Rudianto, dan sempat diceritakan apa yang akan dikerjakan di Malaysia? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Oke. Lalu apa Pak yang diceritakan oleh almarhum ayah?
Tidak ada, Bu. Sepengetahuan keluarga, ayah atau Pak Basri ini berangkat bersama dengan siapa? Tidak tahu saya, Bu. Pada saat 4 bulan yang lalu sempat berkomunikasi, apa kemudian yang sempat disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. No, nanya kabar aja, Bu. Oke, baik. Pak Rudianto sudah mendengar kondisi dari almarhum ayah dan juga mengenai rencana kepulangan dibawa ke Indonesia? Sudah, Bu. Ya. Seperti apa informasinya yang diterima, Pak? Halo, Pak Rudianto bisa mendengar suara saya? Iya, Bu. Mengenai informasi Ya, Bu, apa, Bu? kepulangan dari almarhum ayah ini sudah diterimakah dan informasinya kapan akan dibawa pulang kembali ke Indonesia? Sudah. Besok, Bu. Oke. Lalu apa sejauh ini yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga, Pak, untuk bisa menerima dan juga tentunya menyambut dari kepulangan almarhum ayah kembali ke Indonesia, ke rumah? Sudah siap, Bu. Baik. Dan apalagi Pak informasi yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri, adakah juga yang disampaikan kepada pihak keluarga? Pak Rudianto, apakah Ya, Bu, kami ya, sangat berterima kasih kepada negara Indonesia telah membantu pemulangan jenazah bapak saya, Bu. baik. Sepengetahuan Pak Rudianto, apakah ada kerabat, tetangga di sekitar tempat tinggal yang juga ikut berangkat ke Malaysia? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Tentu kita masih akan terus kawal bersama dan tentunya kita menunggu pula kembalinya almarhum ayah Pak Basri kembali bersama dengan keluarga diterima di Indonesia. Terima kasih Pak Rudianto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Pak Jumhur ini seperti apa? Ternyata keluarga tidak mengetahui mengenai detail pekerjaan, kemudian bagaimana aktivitasnya di Malaysia. Menurut pengalaman Pak Jumhur sendiri, hal-hal seperti ini memang biasa terjadikah? Ya, itu memang tergantung keluarganya masing-masing ya. Jadi ada yang menyampaikan memang mau bekerja, kerjanya apa, itu sangat personal lah di antara mereka. Tapi yang jelas biasanya orang mencari pekerjaan, mencari penghidupan di sana. Biasanya sih di perkebunan dan konstruksi yang banyak ya. Perkebunan dan konstruksi itu hampir mayoritas yang tidak berdokumen itu bekerja di sektor itu gitu loh. Jadi ya nggak jauh dari itulah kira-kira gitu. Tapi begini Pak, berdasarkan pengalaman Pak Jumhur pada beberapa waktu yang lalu ya memimpin tentunya, apakah peristiwa-peristiwa semacam ini juga sempat ditemuikah? Ini termasuk suatu peristiwa yang butuh perhatian lebihkah? Ya, apa dugaannya, indikasinya? Ya, Pak Jumhur? saya rasa ini menarik karena saya 7 tahun ya melayani proses penempatan dan perlindungan kerja atau PMI sekarang, termasuk ke Malaysia tentunya. Kasus seperti ini tuh nggak ada yang ditembak di pinggir di perairan gitu. Ya. Yang ada memang
di daratan mereka ya ternak macam-macam lah, ada perampokan, ada macam-macam, akhirnya tembak-tembakan itu terjadilah itu. Nah tapi kalau di perairan seingat saya 7 tahun itu saya nggak pernah ketemu. Jadi ini kayak extraordinary kasusnya. Karena kalau pekerja undocumented, tidak berdokumen lengkap, itu biasa ketangkap aja gitu, ditaruh di satu karantina atau apa, atau yang baru datang juga itu biasa. Tapi kalau sampai dor-doran gini, ini benar-benar saya baru Pak. Saya 7 tahun memimpin lembaga itu, nggak pernah nemuin kasus kayak begini gitu loh. Oke, lalu dugaan atau indikasinya apa Pak? Sehingga memicu adanya tindakan saya nggak mau berspekulasi, dan ini yang nanti justrulah itu menariknya, bahwa ini harus diusut atau cari tahu secara menyeluruh gitu loh. Ini saya rasa pernyataan yang resmi seperti itu udah cukup, karena kita memang gelap gulita soal itu kan. Itu kan juga kesannya kan kayak kalau berita di Malaysia suspek itu kayak orang kabur gitu ya. Tapi kalau mau pulang ditembak itu banyak banget yang bakal kejadian. Saya tahu, kita tahu persis. Jumlahnya juga cukup banyak yang seperti itu. Banyak banget gitu ya, bolak-balik diselundupkan tuh banyak banget. Dan itu memang problem kita, problem mereka juga, problem bangsa kita juga. Ini memang karena ini kan merasa satu etnis, satu ini, jadi mereka seolah-olah negara menghambat, jujur aja gitu. Ini kok negara menghambat sih kita mau kerja? Yang memerlukan tenaga kerja kan bukan pemerintah Malaysia, tapi rakyat Malaysia. Ada kebun sawit, ada ini gitu kan. Lah kok jadi gara-gara ada negara jadi sulit. Kira-kira gitu perspektifnya pekerja. Saya apa adanya aja. Tapi itu faktanya kita udah jadi negara yang berdaulat masing-masing dan harus ada aturan. Nah ketika aturan itu ditegakkan ya mungkin sebagian kurang happy ya ternyata masih bisa lewat jalur tikus gitu ya. Tapi nggak sampai ditembak-tembak kayak gitu, ketahuan pun gitu loh. Kira-kira gitu. Pak Reza, ini menjadi penting dan juga menarik untuk dibahas karena negara antar dua negara sendiri ini juga harus memiliki aturan yang jelas, kemudian investigasi dan transparansi tentu juga menjadi suatu tuntutan, dan termasuk Presiden Prabowo kemarin hadir di Malaysia, tapi justru kita menunggu statement yang disampaikan oleh Presiden. Sejauh ini sepertinya belum ada kemudian statement jelas yang disampaikan mengenai peristiwa ini. Tapi Pak Reza, ditahan dulu penjelasannya, nanti disampaikan sesaat lagi. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Kemudian 5 warga negara Indonesia ini terkonfirmasi menjadi korban penembakan. Pak Reza, yang kita tunggu-tunggu juga, yang ditunggu publik di Indonesia mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Malaysia. Tapi nampaknya tidak memberikan statement sama sekali mengenai kasus ini. Apakah memang tidak menjadi persoalan atau sebenarnya strategi diplomasi seperti apa yang tengah dilakukan? Saya yakin sebagai Presiden, Pak Prabowo sudah menyampaikan keprihatinan ya. Pesan sudah masuk bahwa Presiden ini benar-benar berbicara atas nama bangsa kan. Tapi kalau dijadikan suatu materi pers, itu bisa menjadi sulit terkendali di lapangan kan. Apalagi kejadiannya di Malaysia dan disampaikan oleh Presiden Indonesia di Malaysia. Itu bisa mengundang banyak penafsiran ya. Tapi Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah menjalankan tugas pokoknya, sudah melakukan pendalaman, sudah berkonsultasi dengan 3 korban yang lain, dan juga sudah mendampingi mereka, dan juga bahkan sudah mengkomunikasikan perkembangan ini pada keluarga yang ada di Indonesia kan. Yang perlu kita lakukan adalah dialog, bukan hanya sekedar dialog, tapi istilah Malaysianya itu temu bual ya, antara pemerintah kita dan pemerintah Malaysia, agar masalah ini perlu dikaji secara mendalam, karena banyak hal-hal yang masih, kalau kita dalam teori menyebutnya black box ya, hal-hal yang belum terbuka. Misalnya kita perlu tahu misalnya kronologinya, bagaimana psikologi di lapangan. Ini kan di laut. Di laut itu banyak drama di laut. Dingin, angin, dan juga naik turunnya laut itu sendiri. Jadi dalam kondisi seperti itu, kalau saya menempatkan diri pada posisi tentara Malaysia, mereka pasti membawa senjata. Karena keadaan di laut itu tidak bisa dibayangkan ya. Kemudian kalau saya polisi Malaysia, saya akan berhadapan dengan skenario terburuk. To kill or to be killed kan. Walaupun ini otoritasnya otoritas
di laut ya, bukan tentara laut di Raja Malaysia, tapi tetap bahayanya di dalam lingkungan Malaysia itu tinggi. Dan untuk itu barangkali asumsi dari para pelaut-pelaut Malaysia ini adalah penjahat. Apalagi tadi media Malaysia menyebutnya suspek kan. Ya. Kalau suspek itu kalau saya menempatkan diri pada posisi Malaysia, suspek itu adalah orang yang sangat berbahaya, yang patut diduga membawa sesuatu, dan juga kemungkinan besar bersenjata. Di dalam kondisi seperti itu, bagaimanapun juga, kondisi di laut kita tidak tahu apakah ada rembulan di sana, apakah kapal Malaysia itu memakai sorot, kemudian menggunakan juga pengeras suara, dan juga apakah peringatan dari aparatur Malaysia itu dimengerti oleh orang kita, karena seringkali bahasa Malaysia itu agak-agak sulit-sulit sedikit kata-kata orang Malaysia. Jadi kan tahapannya kan adalah berhenti kan, harus berhenti. Apakah awak kita mengerti kata berhenti tersebut? Berhenti atau stop atau bagaimana kita nggak tahu. Itu akan dikaji di lapangan. Kemudian juga apakah benar melawan? Melawan karena takut ataukah melawan karena merasa aman? Itu yang kita belum dalami. Nanti tim Indonesia harus berdialog dengan tim Malaysia, dan juga idealnya kan ada tembakan peringatan dulu kan, 3 kali ke atas, kemudian juga targetnya kapal bukan orang. Jadi apakah terpaksa melumpuhkan seorang dari 5 orang itu, kemudian langsung meninggal? Ini yang perlu didalami. Tapi Pak Reza begini, singkat mungkin, bagaimana kemudian menafsirkan sikap dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyampaikan statement mengenai persoalan ini? Artinya tidak mungkin seorang Presiden Prabowo tidak mengerti mengenai insiden yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Dan sikap diplomatik ini sebenarnya apa yang tengah disusun dalam upaya diplomatik kedua negara? Saya yakin concern atau pesan keprihatinan Presiden sudah disampaikan kepada otoritas tertinggi di Malaysia, yakni Dato' Anwar Ibrahim. Pasti sudah disampaikan kan. Dan seringkali pesan antar kepala negara itu tidak perlu diketahui oleh publik. Mereka menggunakan jalur diplomatik. Jadi jalur diplomatik itu adalah jalur yang resmi. Jadi pernyataan protes itu, nota diplomatik itu sudah sangat keras itu. Karena tentunya dibuat dengan perintah khusus dari Presiden Indonesia. Hierarkinya kan begitu. Presiden kepada Menteri Luar Negeri, kebetulan ada di situ kan. Dari situ langsung kepada Dubes yang ada di situ. Baik Pak Reza. Pak Yuda, lalu menindaklanjuti apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam menangani, tentunya juga ikut melindungi nasib kelima warga negara Indonesia ini. Bagaimana kemudian perencanaan yang sudah dilakukan tentunya untuk yang terdekat besok kepulangan satu warga negara Indonesia kembali ke tanah air, Pak Yuda? Ya, pertama mungkin kami juga ingin merespon ya bahwa isu pelindungan WNI diangkat oleh Bapak Presiden pada saat kunjungan ke Malaysia. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya? Yang pertama tentunya adalah yang paling prioritas adalah melakukan repatriasi jenazah dan memastikan hak-hak warga negara kita bagi WNI-WNI yang luka itu terpenuhi dalam sistem hukum di Malaysia. Jadi kita masih menunggu proses penyelidikan dan bagaimana status hukum mereka, dan jika mereka menjalani proses hukum, kita akan siapkan pengacara dan juga pendampingan hukum dari KBRI. Dan kemudian yang kedua, kita mendorong adanya investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, kita ingin mendapatkan kejelasan ya dari proses investigasi ini, termasuk juga mendengarkan keterangan dari para WNI kita mengenai situasi yang ada, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur ataukah tidak. Kami ingin meng-highlight tadi yang disampaikan Pak Reza ya, bahwa tentu merupakan kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun tentu cara penegakan hukumnya kan tetap ya ada prosedurnya, ada protapnya. Melumpuhkan tapi tidak mematikan, seperti itu. Apakah perlu dengan tembakan dan lain sebagainya, itu kita akan lihat lebih lanjut. Dan kemudian yang ketiga, ke depan tentu langkah pencegahan, karena kita tentu tidak ingin kasus ini terus berulang. Dalam hal ini yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan tata kelola migrasi yang aman antara Indonesia dan Malaysia. Kita memang sudah memiliki MOU mengenai penempatan pekerja migran sektor domestik melalui One Channel System, ya, dan kemudian kita terus upayakan implementasinya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua tentunya penegakan hukum.
Baik. ya bagi pihak-pihak yang memberangkatkan warga negara kita secara ilegal. Dan kemudian terakhir tentu kesadaran masyarakat. Ya. Ini juga penting ya, bahwa hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri, namun lakukanlah dengan cara yang benar dan legal. Karena mematuhi aturan yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu merupakan pelindungan yang paling hakiki. Oke, baik Pak Yuda. Pak Jumhur, apa kemudian catatan yang bisa diberikan dari insiden ini sehingga betul-betul tidak kembali terulang, negara betul-betul hadir untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap nasib para pekerjanya juga di luar negeri? Pertama soal presiden yang tidak menyatakan sesuatu ya, itu juga kita nggak bisa harus serba presiden kalau kasusnya belum jelas gitu. Jadi sangat bisa dimengerti Pak, sekiranya presiden belum menyampaikan sesuatu. Tapi itu sudah cukup disampaikan oleh Menlu yang menyesalkan dan kemudian agar diselidiki secara menyeluruh. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup dan selanjutnya ya kita ingin tahu kenapa kejadian yang luar biasa bisa terjadi karena pengalaman kita semua ini ya kalau saya sendiri baru pertama kali nih di laut ya yang ditembak seperti itu. Ini yang menarik karena ya ini kejam ya sampai meninggal itu kan orang. Jadi itu kita menyesalkan kalau ternyata itu pekerja biasa orang mau mencari nafkah sampai harus begitu. Dan barangkali ada perubahan kebijakan, tapi saya nggak yakin kalau pemerintahan Anwar Ibrahim begitu ya dari atas itu, karena dia sendiri kan tahu persis bagaimana buruknya kekerasan itu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Jumhur Hidayat, terima kasih Pak Tengku Reza Shah dan juga Pak Yuda tentunya sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tentu kita akan tunggu bagaimana langkah-langkah ke depan pengawasan tentunya dan juga pelindungan yang diberikan kepada warga negara Indonesia, para pekerja migran dimanapun ya, tidak hanya di Malaysia juga. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan yang lainnya bersama dengan rekan kami Tiara Harahap. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.